eksplorasi Sungai Brayang. Hari ini saya dengan teman-teman saya juga mau mencari sumber makanan yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bak berjalan di atas kaca, saya menginjakkan kaki di aliran Sungai Brayang yang mengalir di antara dua bukit yang indah. Terlihat jelas ikan-ikan kecil berenang di antara langkah kaki saya, seolah tak ada rasa takut pada manusia. Ini cukup? Cukup ya? Sebelum mencari si udang, bukan umpannya yang kita cari, tapi ini alat tangkapnya pakai daun kering. Ini unik banget loh. Kayak gimana nangkapnya, Bang? Langsung aja kita ke lokasi, ayo Bang. Masyarakat sekitar Sungai Brayang mempunyai cara unik untuk menangkap udang. Bukan menggunakan pancingan atau umpan, tapi menggunakan selembar daun kering. Berhasil! Nih, kenapa kita pakai daun untuk alat tangkapnya? Karena untuk menghalangi pandangan si udang. Jadi kedua tangannya main. Begitu tertutup nanti matanya, tangan selanjutnya langsung ambil. Udang tidak akan curiga dengan daun yang kita gunakan. Seolah-olah daun hanya lewat terbawa aliran sungai. Dapat akhirnya Bang, dapat nih. Ini dia yang kita cari, udang batu. Emang gitu, harus pelan-pelan gitu, pakai perasaan. Begitu udah dekat langsung hap, tangkap. Udang biasanya hidup di perairan tenang di aliran sungai. Makanan udang sungai adalah detritus atau bahan organik yang sudah membusuk, baik sampah daun, ganggang maupun alga. Wow. Nih, langsung dapat. Baru tadi pandangan kabur lihat airnya. Ih, gede banget ini, Bang. Ih, awas hati-hati. Pas. Ini yang ukurannya lebih sedang. Kalau dilihat-lihat mirip udang galah ya, Bang. Ini bagian capitnya, cuman bedanya ini semua badannya warnanya lebih hitam, menyerupai batu. Lingkungan yang sehat dan terjaga ini membuat udang batu di Brayang dapat tumbuh dengan maksimal. Kirain kabur. Ini kalau airnya jernih itu dari atas emang bisa kelihatan gitu. Yang ini di dekat-dekat batu. Emang harus cepet banget, kalau enggak airnya langsung keruh begitu kita pijak. Pada siang hari, udang biasanya bersembunyi di balik batu dan akar pohon yang ada di tepi sungai. Sungai yang semakin dalam memaksa saya mencelupkan wajah ke dalam air untuk melihat pergerakan udang. Ini airnya dingin banget. Tapi karena ini lumayan dalam, kita harus memantaunya langsung dilihat gitu. Karena pas banget nih aliran sungai diapit dua perbukitan, jadi airnya seger. Mana Bang? Pantau lagi Bang. Ini Bang, Bang. Dapat. Berenang kita, tapi dapat. Aduh, dia gencet. Judulnya kita berenang ini sambil nyari udang. Tapi membuahkan hasil. Dia ngumpet-ngumpet sekitar batu nih. Definisi ada udang di balik batu. Krustasea bercapit ini, seluruh tubuhnya terbungkus oleh cangkang yang dapat melindunginya dari predator. Masih kumpul Bang, nih hasil tangkapan kita sudah lumayan banyak banget dan badan sudah mulai dingin. Habis ini kita mau mengolah udang batu ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Sambil menghangatkan badan, kami menyiapkan daun sabu dan bumbu untuk mengolah udang. Pas banget kita bawa bumbu sederhana. Udangnya digaremin dulu biar gurih. Daging udang memiliki cita rasa dasar yang manis. Tambahan sedikit garam akan membuatnya lebih gurih saat diolah. Nah, bumbunya udah halus. Habis ini kita lumurin ke udangnya. Terus nanti kita bakarnya tuh di dalam daun tampu namanya ya. Tampu. Daun tampu supaya nanti tidak hangus. Sedangkan rempah dan asam sunti berfungsi untuk menghilangkan bau amis dan memberikan rasa segar pada masakan. Pas banget, ini apinya udah jadi bara. Langsung kita taruh sini. Kalau begini cepet sih harusnya, ntar matangnya merata. Daun sabu dapat melindungi daging udang dari panas bara secara langsung. Sehingga teksturnya tidak gosong, aromanya tertahan dan meresap ke dalam. Ini daun tambunya udah mulai hangus nih ya Bang. Salah satu penanda udah matang kayaknya. Mau diangkat aja? Langsung angkat ya. Wanginya aroma rempah menyebar, membuat saya tak sabar ingin mencicipi rasanya. Coba makan capitnya nih. Bagian yang kedua nih. Manis banget. Udang batu mempunyai cangkang yang tidak terlalu keras. Dengan mudah saya bisa membuka dan mengambil dagingnya. Ini gurihnya bener-bener sampai ke dalam karena tadi digaremin banyak. Terus bumbunya juga bervariasi, ada asam sunti, bawang merahnya juga banyak. Bener-bener sedep banget. Terbaik ini Bang. Makannya di alam tapi mewah rasanya. Hasil udang yang kita dapat hari ini membuktikan bahwa aliran Sungai Brayan masih sangat terjaga sekali. Mau diolah jadi masakan apapun, rasanya mangata. Ikuti jejak saya, jejak petualangan. Matahari pagi baru saja menampakkan diri, tapi dermaga pelelangan ikan lok sedu sudah ramai dengan aktivitas nelayan. Ini dia suasana di TPI Luk Sedu. Begitu dapat ikan, nelayannya dikumpulkan di sini dan pada datang ini masyarakatnya. Setiap hari, dermaga yang dipenuhi perahu nelayan tradisional ini selalu ramai dengan aktivitas pelelangan ikan. Oke, kita harus cepet-cepet nih. Wah, di sana ada perahu yang bersandar. Kita harus cepet-cepet jangan sampai kalah sama yang lain. Ayo Bang. Bersama Bang Aan, saya akan berburu ikan teri dan ikan jenis lain sebagai bahan pembuatan ikan asin. Di sini persaingan sangat ketat sekali ya. Karena memang begini, ramai semua, ada juragan-juragan yang sudah menunggu, ada juga masyarakat yang akan mengambil lelangan ikan yang ada di sini. Pada musim ikan seperti sekarang, pedagang maupun masyarakat tanpa komando berebut mengambil ikan yang sudah dipisahkan dalam keranjang. Ayo Pak, jangan sampai ketinggalan. Ini mah seru banget. Dan setiap hari nih kayak gini di jam-jamnya seperti ini karena memang memburu ikan-ikan yang masih fresh. Lihat deh, saya nggak bisa masuk ke situ. Apa? 4 keranjang laku 400.000. Di sini memang sistemnya lelang. Siapa yang membeli lebih mahal akan dapat ikannya. Masyarakat
Masyarakat dan pedagang langsung melakukan tawar-menawar tepat di tepi dermaga. Sekarang saya yang paling depan, aduh padahal saya yang paling depan, semoga dapat posisi yang pas. Waduh, sampai berenang-berenang loh. Setelah berjibaku dengan pembeli lainnya, saya dan Bang Aan sudah mendapatkan bahan untuk membuat ikan asin. Ini satu keranjang ini beratnya 35-40 kilo. Dan satu gerobak ini bisa membawa ada puluhan keranjang mungkin ya. Puluhan keranjang berisi ikan ini disusun dengan rapi di atas bentor, alias becak motor. Saya bersama kumpulan ikan ini setelah ini mau dibawa ke lokasi pengolahan. Bentor sudah diubah sedemikian rupa sebagai kendaraan niaga, sehingga praktis digunakan sebagai alat angkut sehari-hari. Kita menuju ke lokasi pengolahan tidak jauh dari tempat pelelangan ikannya, hanya 300 meter. Itu Pak sudah terlihat. Di sini ya Pak? Iya. Pembuatan ikan asin di sini menggunakan belanga besar untuk memasak ikan, sehingga proses pemanasan airnya juga memakan waktu yang cukup lama. Jadi begitu garamnya masuk harus diaduk sampai benar-benar merata, karena kalau ada yang lengket saja itu bisa bocor nanti belanganya. Garam yang menggumpal pada belanga akan mempercepat proses korosi, sehingga belanga akan cepat rusak. Apinya keluar dari samping-samping, makanya saya sama Bang Aan keringetan. Proses perebusan ikan teri dilakukan setelah air cukup panas dan garam larut. Sekarang mulai kita rebus dan nggak boleh lama-lama, hanya beberapa menit saja supaya nanti dagingnya tidak hancur. Di sini saya udah nggak bisa bantuin lagi, dari mulai meratakan ikannya, nanti angkatnya juga, karena butuh treatment khusus. Kalau saya yang pegang rusak nanti, harga jual menurun ya Bang. Ikan teri di sini dibuat dengan standar kualitas tinggi. Salah penanganan akan merusak tekstur dan rasa ikan. Kalau mau ngelihat ikannya udah matang apa belum, ambil ada ikan yang besar, lihat insangnya. Ini udah coklat, berarti tanda udah masak. Dengan waktu dan proses yang tepat, ikan teri ini akan mencapai tingkat kematangan dan rasa asin yang pas. Ada dua cara pengasinan ikan di sini. Kalau yang ini ikan kekenya cuma direndam air garam, langsung dijemur saja. Berbeda dengan ikan teri, perendaman air garam dilakukan untuk proses pengasinan ikan dengan ukuran yang lebih besar. Setelah direbus, sekarang kita masuk ke tahap penjemuran. Tapi tergantung ikannya juga. Kalau yang kecil-kecil seperti ini, di sebelah saya, itu membutuhkan waktu hanya 1 hari saja sudah kering. Tapi yang besar-besar ini, sekitar 3 hari, baru kering banget. Wilayah pesisir mendapatkan paparan sinar matahari yang lebih banyak daripada daratan lainnya, sehingga lokasi ini sangat cocok untuk proses pengeringan ikan asin. Proses penjemuran ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air, sehingga ikan asin awet untuk disimpan. Berada di Layan Aceh Besar, tak lengkap rasanya tanpa mencicipi ikan asin. Nah, sembari menunggu ikan-ikannya kering, saya sama Bu Ita mau bikin olahan yang nikmat, namanya tumeh karing. Tangan terampil khas wanita Aceh tergambar dari kemampuannya menggiling bumbu.
rempahnya mantep banget, gurih bercampur dengan bumbu dan juga belimbingnya mantep banget, segar dan kaya rasa. Enak banget, Bu. Menikmati olahan khas Aceh ditemani indahnya langit sore memang membuat saya jatuh hati dengan tempat ini. Ayo sapi. Apa, hati-hati Pak. Aduh, bahaya banget.